Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar bahwa mereka bisa saja dikeluarkan dari pertandingan antar benua, dan membuat mereka jadi berkeringat dingin. Bagaimana tidak, jika pemuda ini mengatakan hal buruk tentang sikap mereka kepada Master Sekte Langit, pasti itu akan terjadi tidak peduli mereka dari keluarga Hun atau keluarga lain. Bahkan mungkin saja mereka akan dihukum oleh keluarga mereka juga tentang apa yang terjadi di sini, jadi mereka meminta maaf kepada Lin Tian dengan tulus. "Maafkan kami Tuan Muda Lin, kami akan pergi dari sini," ucap pemuda yang bernama Hun Xia. Lin Tian hanya mengangguk ke arah mereka, dan semua pemuda itu terlihat sangat senang dan benar-benar pergi dari sana. Tetapi anehnya, wanita atau kakak senior Xin tetap di sana sambil tersenyum ke arah Lin Tian. "Tuan muda, bolehkah saya ikut makan bersama Tuan muda?" ucap wanita Xin. "Kamu siapa? Pergilah, jangan menggangguku dan adikku yang sedang makan," ucap Lin Tian dengan agak keras. Dia sangat membenci kepada wanita ini, karena dia telah mengatakan kalau adiknya adalah anak jalanan dan gembel. Akibatnya, Lin Tian tahu tidak semua wanita di Sekte S yang seperti Wu Xin, dan beberapa murid Sekte S yang dia temui. "Kamu," seru wanita yang bernama Xin. "Nona, lebih baik kamu pergi saja, dan jangan mengganggu tuan muda kami," ucap salah satu penjaga yang tadi. Wanita itu dengan marah berbalik pergi meninggalkan ruangan, tapi dia benar-benar kesal juga terhadap Mu Suanyin. Kenapa wanita jalang itu bisa mendapatkan perlakuan baik dari Lin Tian, sedangkan aku, pikirnya dengan marah. Melihat wanita tadi sudah keluar, Lin Tian kembali duduk dan menatap Mu Suanyin dengan lembut. "Tuan muda, kami akan berdiri di luar pintu," ucap keempat penjaganya. "Baik, pergilah," balas Lin Tian. Lalu keempatnya meninggalkan ruangan itu, dan berdiri di pintu masuk. Sedangkan Lin Tian, dia melanjutkan makannya dengan senang bersama Lin Jiali dan Mu Suanyin, serta Mu Xier yang sangat senang, karena dia merasakan anggur yang ada di sana. Tentu saja Mu Suanyin masih memakai cadarnya, karena hal itu bisa kita ketahui dari cara dia makan yang tidak membuka cadarnya. Tidak lama setelah mereka kenyang, Lin Jiali tertidur di pangkuan Mu Suanyin. Dan itu terlihat dari wajah kecil Lin Jiali, sepertinya dia sangat senang. "Maaf, mungkin senior Mu Xin akan memarahi kalian nanti," ucap Lin Tian. "Oh, itu tidak masalah. Dia memang senior kami, tapi dalam masalah kekuatan dan status, kami tidak kalah dengannya," ucap Mu Suanyin. "Iya, dan kami juga agak membenci sifat sombongnya itu," ucap Mu Xier dengan agak kesal. "Saudari," ucap Mu Suanyin yang seperti sedang memberikan kode padanya. "Apa yang kamu malukan? Tidak masalah kalau Tuan Muda Lin tahu. Karena jika tidak, wanita itu akan mencoba menggoda Tuan Muda Lin," ucap Mu Xier. Mu Suanyin juga merasa kalau ucapannya itu benar. "Sudah tenang saja, wanita seperti itu tidak akan pernah berakhir dengan baik," ucap Lin Tian kepada mereka. Angguk Mu Suanyin kepada Lin Tian. Melihat hal itu, Lin Tian hanya tersenyum kepada mereka. Setelah agak lama, barulah Lin Tian mengajak Mu Suanyin dan Mu Xier pergi dari sana, dan tentunya bersama Lin Jiali yang digendongannya. Di sepanjang jalan, mereka tidak terlalu banyak berbicara, hanya Mu Xier yang kadang-kadang penasaran dengan hubungan Lin Tian dan Mu Suanyin. Jadi, dia berusaha untuk mencari informasi dari keduanya, tapi pada akhirnya dua tidak mendapatkan apa-apa. Di saat mereka akan berpisah, Lin Tian menatap Mu Suanyin dan berkata, "Bisakah kamu ikut denganku sebentar?" ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin. Mendengar hal itu, Mu Suanyin terlihat kaget dan melihat ke Mu Xier.
Mu Xier hanya mengangguk, dan kemudian pergi dari sana. Ada apa Tuan Lin? Tanya Mu Suanyin. Apakah kamu masih ingin mengatakan kata-kata yang kaku seperti itu? Tanya Lin Tian sambil senyum. Itu, Mu Suanyin agak malu, karena dia memang sudah tahu siapa Lin Tian yang sebenarnya. Sudahlah, mari ikut aku, ucap Lin Tian sambil memegang tangan Mu Suanyin dengan tangan kanannya, dan yang satunya lagi menggendong Lin Jiali yang sedang tidur. Dia kemudian terbang membawa Mu Suanyin ke arah rumahnya, dan ketika dia melihat kalau Lin Tian membawanya ke dalam sekte langit, Mu Suanyin menjadi agak aneh dan akhirnya bertanya. Mau kemana kita? Tanya Mu Suanyin dengan bingung. Ikut saja denganku, dan jangan bertanya dulu. Nanti setelah sampai, aku akan menjawabnya, balas Lin Tian sambil tersenyum ke arah Mu Suanyin. Mu Suanyin hanya mengangguk, dan ada beberapa murid yang melihat Mu Suanyin dipegang oleh Lin Tian, tapi mereka tidak banyak yang berkomentar. Mereka hanya memberi hormat kepada Lin Tian, dan pergi setelah itu. Setelah terbang agak lama, Mu Suanyin melihat puncak yang sangat bagus di sana, dan Lin Tian langsung membawanya ke atas tempat rumahnya berada. Setelah sampai di depan rumah, Lin Tian segera turun dan membawa Mu Suanyin ke pintu rumahnya. Ayo ikut, ucap Lin Tian sambil menarik tangan Mu Suanyin. Ini di mana? Tanya Mu Suanyin bingung. Lin Tian hanya tersenyum, dan hanya menarik tangan Mu Suanyin ke arah pintu. Tok tok tok, apakah ibu ada di rumah? Tanya Lin Tian sambil mengetok pintu. Iya, kenapa? Tumben sekali kamu bertanya seperti itu. Ucap Qier sambil membuka pintu. Tetapi di saat dia membuka pintu, dia kaget ketika melihat Lin Tian membawa seorang wanita ke sana. Sayang, ini, ucap Qier dengan bingung. Kita masuk saja dulu, karena Lier sedang tidur. Dan nanti saja perkenalannya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Oh, mari masuk sayang, ucap Qier sambil melihat Mu Suanyin dengan penuh kebahagiaan di matanya. Permisi senior, ucap Mu Suanyin dengan agak malu. Jangan panggil aku senior, panggil saja Bibi, balas Qier. Baik Bi, balas Mu Suanyin yang masih agak kaku. Bagus, ayo masuk, An-er, berikan Lier pada ibu. Bawa dia masuk, dan tunggu ibu di dalam, ucap Qier yang memerintahkan Lin Tian sambil mengambil Lin Jiali dari Lin Tian. Baik Bu, balas Lin Tian dengan agak tak berdaya. Lalu, Lin Tian dan Mu Suanyin masuk ke rumah. Di dalam ada Lin Hou yang sudah tidak pucat seperti kemarin, dan saat dia melihat ada wanita yang ikut bersama Lin Tian, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Mu Suanyin. Nak, apakah kamu Mu Suanyin? Tanya Lin Hou sambil tersenyum. Nama junior memang Mu Suanyin senior. Jawab Mu Suanyin. Jangan panggil aku senior, panggil saja aku paman, balas Lin Hou sambil tersenyum ke arah Mu Suanyin. Baik paman, balas Mu Suanyin. Bagus, ayo duduk, jika kamu dibawa Lin Tian ke sini, kamu pasti sudah tahu dia siapa bukan? Tanya Lin Hou. Iya paman, tapi hanya tahu siapa dia saja, balas Mu Suanyin sambil menunduk. Oh, itu tidak masalah, anak itu memiliki beberapa hal yang tak dapat dijelaskan juga, dan dia juga sedikit pemalu, ucap Lin Hou dengan nada bercanda. Ayah, ucap Lin Tian dengan wajah memerah karena malu. Hahaha, kenapa kamu tertawa? Tanya Qier yang baru saja mengantar Lin Jiali ke kamarnya. Oh, tidak ada, kamu lihatlah wajah malu anak kita, ucap Lin Hou sambil menunjuk Lin Tian. Mendengar hal itu, Qier juga tersenyum ketika melihat wajah Lin Tian yang sudah memerah seperti itu. Sedangkan Mu Suanyin juga agak tertawa kecil, karena baru pertama kali dia melihat pemuda yang tenang itu menjadi malu seperti ini. Oh iya nak, kamu tadi diminta oleh leluhur untuk menemui mereka sebentar, ucap Lin Hou kepada Lin Tian.
Apakah sekarang juga? Tanya Lin Tian dengan agak bingung. Iya, jawab Lin Hou serius. Tapi ayah, ucap Lin Tian sambil melihat Mu Xuanyin. Sudah pergi saja, biarkan dia dengan kami. Ayah dan ibu yang akan menjelaskan kepada Mu Xuanyin, ucap Qi. Lin Tian hanya terdiam, dan menatap Mu Xuanyin dengan lembut. Lalu, terlukis jelas di matanya itu ada permintaan maaf yang tulus kepada Mu Xuanyin. Tidak masalah, aku akan menunggumu di sini, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Baiklah, ucap Lin Tian. Dia mengangguk dan langsung menghilang dari sana. Melihat hal itu, Mu Xuanyin agak kaget. Lalu dia juga berpikir bahwa, bagaimana mungkin Lin Tian melakukan hal itu. Padahal, banyak sekali penghalang di daerah ini, pikir Mu Xuanyin. Kamu jangan bingung, anak itu sudah hafal penghalang atau formasi di seluruh sekte. Dan juga, bukankah kamu sudah tahu kalau dia adalah Master Arai, ucap Lin Hou. Aku tahu paman, balas Mu Xuanyin. Duduklah nak, apakah kamu ingin tahu, kenapa Lin Tian menyamar menjadi An Lin saat bertemu denganmu? Tanya Qi kepada Mu Xuanyin sambil memegang tangannya. Aku benar-benar ingin tahu Bi, ucap Mu Xuanyin. Mu Xuanyin dan Qi akhirnya duduk bersama di ruangan tamu, lalu Lin Hou menjelaskan apa yang Lin Tian lakukan saat menyamar menjadi An Lin di luar sana. Lin Hou tahu kalau Lin Tian telah memutuskan untuk memberitahu Mu Xuanyin tentang dirinya, dan itu berarti kalau dia sudah menerima Mu Xuanyin sebagai wanitanya. Karena yang sebenarnya, Lin Tian ingin memberitahu Mu Xuanyin tentang dirinya, karena dia tidak yakin kapan dia akan kembali saat dia pergi setelah semua urusan sektenya telah selesai. Dia hanya berharap bahwa, Mu Xuanyin mau menunggu dirinya di Sekte Es untuk menjemput dia dari sana. Mu Xuanyin yang mendengar cerita tentang mengapa Lin Tian menyamar, akhirnya dia mengerti. Dan sebenarnya dia juga kaget, karena dia juga tahu siapa 4 pemuda yang menghebohkan seluruh benua. Lin Hou juga mengatakan bahwa, kalau Lin Tian sebenarnya juga bukan anak mereka berdua. Ucapannya itu membuat Mu Xuanyin kaget dan tak percaya dengan apa yang dia dengar. Bibi, lalu siapa Lin Tian sebenarnya? Tanya Mu Xuanyin. Aku menemukan dia saat itu di sebuah goa di tengah hutan, di mana tempat para binatang iblis berada, jawab Qi sambil mengingat tentang bagaimana dia menemukan Lin Tian. Setelah mendengar cerita tentang Lin Tian dan apa tujuan Lin Tian, dia menjadi agak terharu dan sedih, dan dia tidak menyangka kalau nasib Lin Tian waktu dah kecil, itu jauh lebih memilukan daripada nasib dirinya dan orang lain. Lin Hou juga menasehati Mu Xuanyin, agar tidak mengatakan apa yang dia dengar ke orang lain, karena itu akan membahayakan dia dan juga Lin Tian. Aku mengerti paman, aku berjanji akan merahasiakannya, ucap Mu Xuanyin. Baguslah kalau begitu, ucap Lin Hou sambil tersenyum. Nah, sekarang bagaimana menurutmu tentang An dan bagaimana kalian bertemu? Tanya Qi. Itu, ucap Mu Xuanyin dengan ragu. Tidak apa, katakan saja, kita sesama wanita, jadi tidak ada masalah untuk saling bercerita, ucap Qi sambil memegang tangan Mu Xuanyin. Kemudian Mu Xuanyin menceritakan awal dia bertemu dengan Lin Tian, dan saat dia pernah meragukan Lin Tian. Dia menceritakan semua hal itu kepada Qi dan Lin Hou, dan setelah mendengar kejujuran dari Mu Xuanyin, Qi semakin menyukai calon menantunya ini. Akhirnya Qi mengajak dia pergi ke halaman belakang, sambil meminum teh dan menanyakan tentang kehidupan Mu Xuanyin di Sekte Es. Lin Hou yang melihat itu merasa tak berdaya, dan dia hanya menghela nafas. Wanita jika sudah berkumpul, mereka tidak akan pernah bisa selesai dengan beberapa cerita saja, pikir Lin Hou sambil menghela nafas.
Sepertinya aku harus meminta seseorang untuk berbicara kepada kedua tetua sekte es, itu agar mereka tidak mengkhawatirkan Mu Xuanyin, gumam Lin Hou. Lalu, dia segera mengeluarkan alat komunikasi, dan meminta salah satu tetua sekte untuk mengatakan pesannya kepada kedua tetua sekte es. Setelah salah satu tetua mendapatkan pesan, dia langsung menuju ke tempat sekte es, dan kemudian menyampaikan pesan dari Lin Hou. Baiklah, terima kasih atas informasinya, ucap Mu Zixi. Iya, aku pamit dulu kalau begitu, ucap tetua itu. Lalu dia pergi meninggalkan kedua tetua sekte es, dengan pikiran mereka yang masih melayang. Kakak Zixi, apakah menurutmu Mu Xuanyin baik-baik saja di sana? Tanya Muni. Aku yakin dia baik-baik saja di sana, jangan terlalu mengkhawatirkannya, balas Mu Zixi. Tapi Kak, ucap Muni. Aku tahu yang kamu takutkan, yakinlah, Mu Xuanyin pasti akan baik-baik saja, ucap Mu Zixi lagi. Baiklah, ucap Muni sambil menghela nafas. Lalu, Mu Zixi pergi dari sana untuk kembali ke kamarnya, dan Muni juga ikut kembali ke kamarnya, walaupun dia masih mengkhawatirkan keadaan Mu Xuanyin. Leluhur, kenapa kalian mencariku? Tanya Lin Tian. Nak, coba lihatlah ini. Ucap Bing Jin sambil melemparkan sebuah buku kuno kepada Lin Tian. Lin Tian menangkap buku itu, dan kemudian melihat isi di dalamnya. Dia segera membaca dengan cepat buku kuno yang berjudul Laut Kematian itu, dan di saat Lin Tian membaca isinya, dia mengerti bahwa buku ini berisi tentang beberapa bahaya di Laut Kematian. Lin Tian terus membacanya sampai habis, lalu menatap leluhur Bing Jin. Terima kasih leluhur, ucap Lin Tian. Buku ini juga berisi tentang beberapa orang yang pernah selamat dari Laut Kematian, dan juga beberapa bahaya yang ada di sana. Lin Tian sangat senang mendapatkan informasi ini, walaupun itu tidak banyak. Tidak masalah, aku dan yang lain tahu kalau kamu tidak akan mengubah niatmu. Jadi, kami membantumu mencari beberapa informasi tentang Laut Kematian, ucap Bing Jin. Iya, dan juga, tunggu saudara pertama kembali. Dia sedang pergi ke rumah keluarga naga untuk menemui leluhur naga, dan mungkin saja ada beberapa informasi lagi di sana, ucap Bing Xiaosu sambil tersenyum ke arah Lin Tian. Baik leluhur, aku mengerti, ucap Lin Tian dengan lembut. Hahaha, sudah sini duduk, aku telah melihatmu membawa wanita itu ke rumahmu. Ada apa? Apakah kamu serius dengannya? Tanya Bing Jin. Iya leluhur, aku hanya tidak ingin dia merasa sedih, karena tidak tahu siapa orang yang dia tunggu, ucap Lin Tian yang merasa bersalah terhadap Mu Xuanyin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.